Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memasuki materi di bab 11 yang berjudul Balance Scorehead. Mengenal konsep balance scorehead pada perusahaan. Lantas apa sebenarnya balance scorehead itu? Balance scorehead atau yang biasa disingkat BSC adalah sebuah konsep kartu berimbang yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas strategi. Perusahaan dapat mengetahui perkembangan kinerja dalam kurun waktu tertentu. Dalam menyusun BSC, perusahaan membutuhkan data seputar non-finansial dan finansial lengkap. Dari BSC, manajemen bisa menentukan strategi mana yang berhasil dan tidak. Dengan begini, manajemen dapat memutuskan strategi dalam jangka pendek. Menariknya, BSC tidak hanya menguji kinerja dan strategi, namun juga memotivasi ide-ide baru. Secara keseluruhan, konsep BSC sangat tepat diterapkan untuk mencapai tujuan dan visi misi perusahaan ke depan. Jadi perspektif yang ditawarkan. Yang pertama, perspektif pelanggan. Bagaimana loyalitas konsumen terhadap perusahaan? Loyalitas berkaitan erat dengan sistem pelayanan perusahaan terhadap pelanggan. Jika pelanggan merasa pelayanan yang diberikan maksimal dan baik, mereka biasanya akan bertahan. Bila terjadi sebaliknya, pelanggan akan lebih memilih perusahaan lain yang dinilai bagus dari segala aspek. Dalam perspektif pelanggan, tolak ukur utama adalah peningkatan jumlah pelanggan serta omset yang didapatkan. Yang kedua adalah ada perspektif proses bisnis internal. Pemimpin perusahaan harus terjun langsung mengawasi kondisi internal. Sinergitas dan kinerja setiap unit kerja menjadi tolak ukur utama. Hal ini membantu Anda menilai sejauh mana peraturan perusahaan dijalankan. Membaiknya, lini internal akan berpengaruh pada upaya peningkatan angka penjualan dan jumlah pelanggan dalam satu periode. Secara tidak langsung, Anda tengah meningkatkan keuntungan perusahaan dengan menyasar pasar. Yang ketiga ada perspektif keuangan. Perhitungan laba dan biaya produksi mempengaruhi penerapan konsep BSC. Perusahaan harus memastikan sistem keuangan tetap stabil, supaya strategi yang diterapkan berhasil. Debit dan kredit harus ditulis secara detail dan runut untuk memudahkan pihak keuangan mengamati kemajuan perusahaan. Dalam perspektif keuangan, ada 3 tolak ukur yang digunakan. Ketiga tolak ukur itu adalah adanya peningkatan produktivitas, seiring penurunan seluruh biaya, peningkatan pendapatan selama bisnis perjalanan, dan mengoptimalkan aset strategi investasi diikuti aset yang turun optimal. Yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pada perspektif ini, karyawan menjadi tujuan utama. Bagaimana cara perusahaan mempertahankan loyalitas para karyawannya? Keberlangsungan perusahaan sangat bergantung pada kinerja para karyawan. Karyawan pula lah yang nantinya membangun perspektif keuangan dan pelanggan. Perbaikan karyawan berdampak besar pada kesuksesan sebuah perusahaan. Untuk itu Anda perlu memberikan motivasi dan tanggung jawab yang sesuai dengan kapabilitas mereka. Bagaimana menerapkan balance scorehead yang efektif untuk perusahaan Anda? Organisasi sering memulai proses scorehead dengan membaca salah satu dari banyak buku tentang topik tersebut, menghadiri seminar, atau melakukan riset di web atau lainnya. Setelah sebuah organisasi memiliki komitmen pada model balance scorehead, seorang fasilitator pihak ketiga dapat dibawa untuk mengelola dan mengatur strategi, juga membawa rencana agar pengembangan scorehead tidak bias. Pengembangan scorehead bisa sangat cepat, beberapa minggu, atau selama 1 tahun, tergantung pada ruang lingkup dan kompleksitas scorehead dan organisasi. Banyak organisasi memilih dengan pendekatan dalam waktu cepat atau menengah, dan memastikan momentum proyek dan mengenali skor kartu adalah proses secara berulang dan memperbaiki kesalahan pada rencana. Kesimpulannya, penggunaan balance scorehead pada organisasi dan bisnis dapat menciptakan strategi dan memaksa tim eksekutif untuk berpikir keras tentang hubungan antara tujuan strategis, inisiatif, dan metrik yang diperlukan untuk membantu keberhasilan maupun menentukan keberhasilan aktual. Selesai penjelasan saya pada bab materi 11 ini. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.